Saudara, pemilihan kepala daerah secara serentak di 270 lokasi di seluruh Indonesia akan dilaksanakan serentak 9 Desember 2020. Pelaksanaan pilkada kali ini sangat berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi wabah COVID-19 dan masih adanya ancaman kampanye hitam di media sosial. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Jenderal Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktio, serta psikolog Universitas Indonesia Sani Budiantini Hermawan. Selamat malam Mbak Sani, saya izin ke Pak Widodo, Pak Dirjen. Pak Dirjen, kita tahu bahwa 9 Desember nanti, terima kasih Pak Dirjen, ya kita tetap taat protokol, bahwa 9 Desember akan melaksanakan pilkada serentak, tetapi bukan hal yang mudah. Karena bayangan saya mulai dari pendaftaran, mulai dari kampanye, mulai dari pencoblosan, bahkan nanti pada saat pengawalan suara, itu kan biasanya berkumpul. Ya. Bagaimana kemudian ini dipikirkan oleh negara? Ya, jadi ini pilkada yang khusus ya, dan kita harus menggeser realitas-realitas sosial dalam proses dari awal sampai pada saat pemilihan kepada realitas virtual. Tetapi dalam votingnya, dalam memilihnya, tetap kita harus datang ke TPS. Iya, karena belum bisa ya Pak? Belum bisa, kita belum sampai ke sana secara politik pun juga belum diputuskan ke sana. Sehingga ini yang saya kira menjadi tantangan kita, tentu ini kemudian masyarakat juga harus aware, harus memahami situasi ini. Dan oleh sebab itulah maka kami di Kominfo ini mencoba betul-betul memahamkan masyarakat bahwa pilkada ini kan salah satu ciri negara demokrasi dan ini merupakan bagian dari upaya untuk memilih pemimpin supaya pemimpin yang kita pilih nanti betul-betul sesuai dengan aspirasi. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Oleh sebab itu pilkada juga sesuatu yang jangan difahamkan sebagai sesuatu yang harus berkelahi, tetapi ini kontestasi ya. Nah, oleh sebab itulah kontestasi yang biasanya kita laksanakan secara sosial reality ya, kemudian kita geser kepada bagaimana kita sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi stepnya tidak sekedar tahu prosedurnya tadi dari awal sampai pada nanti memilih di bilik, tetapi juga kita harus memahami kita mau datang, kita dijamin aman, kemudian kita juga bebas memilih. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus dijadikan pegangan kita untuk bergerak ke sana. Ya. Memang bayangan saya tidak akan mudah juga Pak, karena begini, soal fokus tadi, semua ini memang KPU yang kemudian akan melaksanakan, menjadi garda terdepan untuk pelaksanaan, eksekutornya. Tapi bahwa negara memikirkan hal ini, ya. Bahwa misalnya pada saat kedatangan di TPS, kan ada psikologi, aduh takut nih, saya aja khawatir, apalagi misalnya kita bicara soal ratusan ribu orang yang sempat terinfeksi atau penyintas dari COVID-19. Tentu ada trauma juga ketika dia datang misalnya ke tempat yang mungkin berpotensi ada kerumunan di sana. Bagaimana kemudian hal ini bisa dijelaskan pada publik? Bapak tadi katakan aman. Justru inilah KPU ini menjadi salah satu institusi yang bertanggung jawab memberikan jaminan aman tadi. Dan jaminan aman itu betul-betul harus dibuktikan, termasuk petugasnya KPU sendiri. Jadi juga jangan sampai misalkan karena dia petugas kemudian tidak menggunakan APD misalkan. Ini justru akan berbahaya. Oh, petugas nanti bayangannya pasti akan menggunakan APD semua? APD semua. Putih-putih begitu Pak ya, seperti astronot? Bukan, artinya masker dan face shield ya. Jadi itu yang... Bukan hazmat ya? Bukan. Karena kan tidak ada hubungannya dengan itu ya. Ya. Nah, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya meyakinkan masyarakatnya. Oleh sebab itulah komunikasi yang sederhana, yang jelas kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan nanti dalam TPS itu adalah bagian yang aman. Tapi sebetulnya tidak hanya itu, Mas Aiman. Persoalannya sebenarnya pada sisi KPU harus menjelaskan bagaimana mekanisme kampanyenya. Gitu ya. Kampanyenya kemudian kan ada macam-macam. Ada yang kampanye dialog, ada yang debat, dan ada yang menggunakan media. Nah, ketiga-tiganya ini juga harus tidak sekedar protokol kesehatan, tapi juga yang tadi Pak Aiman sampaikan. Jangan sampai ada black campaign, jangan sampai ada berita-berita yang merugikan kepada calon pemilih, akhirnya menjadi bingung, ya infodemik gitu ya, kena info karena politik ya. Ini jadi implikasinya kalau periode yang lalu kita ada pilpres dan juga
pemilihan legislatif itu kita menghadapi dunia virtual saja, sekarang ini dunia virtual sama COVID. Dan itulah yang mesti kita ramu bersama-sama. Nah, oleh sebab itulah kami di Kominfo sebagai institusi yang berkewajiban untuk membantu diseminasi, mengedukasi, mensosialisasi ini benar-benar ingin menggunakan strategi komunikasi yang multi platform, tidak hanya melalui komunikasi media massa, tetapi juga kami menggunakan pemanfaatan tokoh-tokoh setempat masyarakat, menggunakan media sosial, dan juga kami melakukan kontrol. Ini yang penting, kontrol terhadap media sosial yang ada agar supaya tidak kemudian berkelanjutan padahal itu medianya disalahgunakan oleh oknum. Oke. Pemerintah bisa mengatakan seperti ini, KPU juga telah menyiapkan, tapi bagaimana sesungguhnya psikologi publik? Saya ingin bertanya nanti kepada psikolog dari Universitas Indonesia, Mbak Sani. Selepas jeda kami akan segera kembali, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.